Sekarang saya akan membahas satu topik yang saya rasa berbeda sekali. Judulnya aja berbeda gitu ya. Suatu topik yang saya coba ingin bagikan menjadi konstelasi pikiran yang jernih dan jiwa kita sebagai seorang highly professional guys itu mempunyai kualitas global, bukan kualitas abal-abal atau kaleng-kaleng begitu ya. Saya ingin mengatakan gini, kita menemukan ada 3 hal yang saya katakan 3C. C yang pertama, krisis. Kita semua dalam krisis di COVID ini. Krisis keuangan, krisis karir, lalu krisis income, ya, dan krisis kehidupan, dan yang disebut frustasi, ya, dan akhirnya menyendiri, teralienasi, dan akhirnya coba membuat kita stres, makan jadi banyak, jadi gemuk gitu ya, badan jadi gemuk, nggak sehat. Tiba-tiba ada juga yang baik begitu ya, tiba-tiba lari pagi dan seterusnya, tapi sifatnya hanya fenomenal yang sesaat saja. Jadi hidup kita mengalami C yang pertama, C pertama maksud saya krisis. Jadi krisis yang sudah lebih 1 tahun, berapa bulan nih? 1 tahun menuju 5 bulan loh sekarang. Berarti cukup panjang di dalam COVID ini. Berulang kali saya mengatakan kalau kita cerdas, kita bijak, dan kita berelasi dengan iman ketuhanan yang kita pahami bersama di agama kita masing-masing, sesungguhnya Anda dan saya mengalami ketenangan batin dan jiwa yang teduh. Sehingga krisis yang kita hadapi bukan frustasi atau menyalahkan Tuhan, tapi justru ini opportunity, time to make us realize that life is still going on. But we still believe and trust or depend on totally to our God. Nah, ini menjadi satu hal yang ingin kita terus-menerus mengejar, reputasi kita, bisnis kita, semua hal yang dalam krisis semua tidak mengakibatkan kita ikut arus krisis dan kita akhirnya frustasi. Kita lihat bisnis makanan hancur, bisnis minuman hancur, ya, bisnis retail hancur, pendidikan semuanya. Anak-anak sekolah juga nggak semangat, mahasiswa juga begitu. Akhirnya yang laku apa? Games, yang laku apa? Hoax, yang laku apa? Provokasi, gosip-gosip. Semua mata habis waktunya dengan medsos dan membuat di Facebook yang itu saja. Dia naik sepeda, dia kuliner, dia ke gunung, mungkin foto yang lama atau fotonya yang baru. Semuanya krisis, tidak menimbulkan sesuatu yang disebut fruitfulness, yang dia mengalami satu kegairahan hidup dan kesegaran seperti buah yang lebat dari satu pohon yang ranum seperti anggur yang indah terlihatnya walaupun ratusan meter. Itu nggak ada loh. Jadi itu krisis. C yang kedua adalah critical. Nah, critical ini mengakibatkan hidup kita sudah krisis, kita kritis. Kalau sudah pada posisi yang kritis, kita susah mengurai persoalan itu seperti virus, benih yang makin lama masuk ke dalam tubuh, menyerang habis paru-paru kita, dan otak kita hilang kesadaran, akhirnya kita pakai ventilator. Nah, bayangkan Anda, udah krisis, kritikal karena ventilator. Banyak orang yang selesai hidupnya, termasuk om saya yang baru meninggal minggu lalu. Life is too short. Jadi ini menjadi satu kegundah gulanan orang di dalam critical of life. Kalau sudah hidup kritis, kita seringkali menyalahkan diri, menyalahkan teman, menyalahkan suami, menyalahkan pacar. Bahkan yang paling menakutkan, menyalahkan Tuhan. Menyalahkan segala sesuatu dan akhirnya kita curiga. Saya ingin mengatakan sebagai seorang profesional, janganlah di dalam situasi kritis menyalahkan orang di kanan kiri yang terdekat, bahkan Tuhan kita salahi. Justru Anda sebagai seorang profesional harus diteduhkan kembali dan harus bahasa theological mindsetnya di dalam spiritualitas, kita harus kembali kepada Tuhan kita masing-masing. Kita harus bersembah sujud, sembahyang tahajud, atau ada lagi bersyafaat di dalam hidup Anda dan saya. Sehingga doa itu membawa kita kepada perspektif helikopter God's view. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan melihat dunia ciptaan, kekacauan yang saya sebut chaotic. C yang ketiga, krisis, critical, chaotic. Chaos, kacau balau.
Itu yang mengakibatkan timpang tindih, artikulasi yang kacau, dan tulisan di Facebook pun juga jadi kacau, jadi salah, karena kalender itu sepertinya kembali itu saja dan matanya jadi buram. Itulah situasi yang terjadi saat ini. Bagi saya banyak orang mengalami itu bukan satu kekurangan, tetapi memang satu problematika hidup yang terus-menerus makin tinggi dan makin melelahkan. Maka turbulensi, goncangan kehidupan itu mengakibatkan you and me be a tough guy. Tough man. Kenapa? Seluruh turbulensi dan seluruh ketahanan hidup kita adalah momentum hidup Anda di dalam sejarah hidup Anda dan saya yang terbatas. Anda dan saya tidak mungkin lebih dari 100 tahun. Ada sih, tapi nggak banyak. Persoalannya bukan 100 tahun lebih. Apa yang Anda isi dalam menuju 100 tahun itu sesuatu yang bernilai, yang dinilai sendiri oleh Tuhan sebagai pencipta. Maka itu saya mengatakan surprise by hope. Jadi surprise by hope, kita wake up and sharpen mind. Jadi kita waktu bangun dalam hidup kita, bukan hanya bangun pagi gitu ya, bangun dalam kesadaran, kita harus tajam pikiran kita. Nah, pikiran kita tajam mengakibatkan saya memberikan 3 solusi dan 3 konsiderasi. Yang pertama adalah health maintaining. Jadi bagaimana kita olahraga, makanan kita yang cukup, yang sehat, sehingga health maintains, kita bisa mengartikulasikan tubuh kita, memampukan kita sharpen mind. Dan perspektif hidup kita tuh luas, dan kita bisa mengkonfigurasi ulang semua temuan yang kita dapat di dalam satu penelusuran riset yang sederhana di dalam hidup. Tidak hanya di bisnis, tapi dalam hidup. Sehingga kalau health maintenance itu sehat, berarti Anda bisa memungkinkan growth in business. Implikasinya pasti profit. Implikasi yang kedua pasti ekspansi. Yang kedua, tidak hanya health maintenance, tapi yang kedua adalah strategic plan reparation. Jadi bagaimana perencanaan strategi kita bisa reparasi. Dan reparasi itu membutuhkan kecerdasan business mathematics. Membutuhkan kecerdasan yang cukup bagaimana menemukan analisa fact finding, lalu kita mengkonsiderasi dengan ukuran-ukuran yang digaris bawahkan dari masing-masing kebijakan dunia korporasi dan dunia intelektual Anda dan saya sebagai seorang individu yang dipercaya oleh pimpinan, atau Anda juga sebagai pimpinan perusahaan seperti saya ini misalnya, begitu ya. Atau yang ketiga, tidak hanya strategic plan reparation, tetapi Anda dan saya harus memikirkan business and education overhaul. Wah, apalagi nih? Nah, business overhaul, education overhaul artinya apa? Bisnis kita harus merubah ulang, merestrukturisasi ulang, dan harus memilih who is the best one. Lalu prioritas kedua, siapa yang mempunyai hope, kemungkinan dia masih ada potensi yang besar. Kita giling dia, kita fresh dia, supaya mereka dirubah, disadarkan, ikut saya sebagai pemimpin misalnya. Jadi kalau mereka yang sudah ada kemungkinan kedua harus dirubah. Harus di-overhaul total, yang bagus. Kita overhaul bagaimana bisa lari lebih cepat lagi dan tuntutannya lebih banyak. Tapi ada yang potensi tadi, kita kasih waktu 3 bulan untuk diselesaikan supaya bisa menjadi yang high quality. Tapi yang malas, yang gendeng, yang tidak mau berubah, Anda tinggal kasih pilihan. Saya turunkan kamu, atau kamu saya kasih deadline yang kamu kerjakan PR yang ada dan sekaligus golden second. Nah, itulah yang saya katakan 3C di dalam hidup yang bisa menggairahkan Anda dan saya. Oke, see you then.